Memasuki reruntuhan, Mu Chen bertemu dengan sosok yang telah dikuasai kegelapan. Tujuan dari perang berburu ini adalah untuk mendapatkan meteor Val Alchemy sebanyak-banyaknya. Benda itu diperoleh dari hasil pemurnian mayat-mayat yang dikuasai energi jahat. Namun sosok berbaju abu-abu itu dimurnikan dengan api abadi. Betapa terkejutnya Mumu dan Nine Nether melihat simbol istana surgawi kuno di dahinya. Xiao Qingyun, Istana Surgawi Primordial. Ketika 4 kata ini keluar dari mulut 9 Nether, Mu Chen tersentak kaget. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, saat dia melirik sosok berjubah abu-abu. Dia tidak mengira bahwa pria aneh di depannya ini sebenarnya adalah salah satu anggota dari Primordial Celestial Palace yang misterius dan misterius. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu makhluk seperti itu, yang tahu tentang istana surgawi misterius ini setelah berada di benua Tianluo untuk waktu yang lama. Dia anggota dari Primordial Celestial Palace. Apakah kamu salah orang? Mu Chen menelan ludah, terus menatap sosok berjubah abu-abu dengan tak percaya. Dia masih tidak percaya bahwa dia dapat memperoleh informasi yang sangat dia inginkan, terutama setelah baru saja memasuki medan pertempuran Meteor Fall. Aku tidak akan salah mengenalinya, karena simbol spiritual unik di dahinya adalah apa yang dimiliki oleh semua anggota Primordial Celestial Palace. Itu akan muncul secara alami, jika seseorang mengembangkan seni ilahi dari istana surgawi, dan itu tidak dapat ditiru oleh objek lain. Petik 2. 9 Nether menyatakan ini dengan percaya diri. Bagaimanapun, dia berasal dari Nine Nether Bird Clan, yang membuatnya sadar akan banyak rahasia dari zaman purba. Jadi, dia memiliki pemahaman orang dalam tentang Primordial Celestial Palace. Mu Chen menghela nafas lega. Tatapannya sangat terfokus pada sosok berjubah abu-abu. Ekspresi ganas sosok itu, yang tertahan di dalam matanya yang hitam merah padam, sekarang telah menghilang seluruhnya, digantikan oleh ekspresi yang lebih lembut. Ledakan, ledakan. Ketika warna hitam merah dari mata sosok berjubah abu-abu telah menghilang seluruhnya, banyak domino tulang yang mengelilinginya mulai meledak, hancur menjadi titik-titik cahaya, lalu menghilang. Ketika titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang, seolah-olah mereka bisa melihat siluet yang tak terhitung jumlahnya, tapi hanya samar-samar. Siluet itu berbalik, lalu membungkuk sedikit ke Mu Chen, seolah-olah mereka berterima kasih padanya karena mengatur tulang mereka dengan cara yang benar. Setelah siluet ini membungkuk dengan rasa syukur, mereka berubah menjadi titik cahaya, lalu lenyap seluruhnya dari dunia ini. Mu Chen menghela nafas, lalu mengepalkan tinjunya, mengembalikan sikap hormat, saat dia menghadap ke tempat titik cahaya baru saja menghilang. Dalam posturnya ini, dia berterima kasih kepada mereka karena telah membantunya di momen genting ini. Setelah 9 Nether menemukan apa yang telah dilakukan Mu Chen, dia menghela nafas dan berkata, berkat pengumpulan tulang patah mereka, mereka dapat mempertahankan jejak terakhir dari kemauan mereka, yang menyebabkan mereka merasakan energi jahat. Ini mengaktifkan kekuatan terakhir mereka, memungkinkan mereka untuk bergabung untuk menghalau energi jahat sosok itu. Petik 2. Mu Chen tersenyum pahit, karena dia jelas tidak membayangkan bahwa tindakan kasualnya akan menciptakan konsekuensi seperti itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia masih hidup? Mata Mu Chen kembali ke sosok berjubah abu-abu. Jika yang terakhir benar-benar seorang pria dari Primordial Celestial Palace, maka dia mungkin akan mengetahui banyak informasi tentang Primordial Celestial Palace. Haha, saya jatuh ribuan tahun yang lalu, ketika energi jahat memasuki tubuh saya dan menyegel kemauan saya. Meskipun itu juga mengawetkan tubuh saya, itu hanya ilusi yang dangkal. Sekarang setelah roh jahat menghilang, tubuh saya akan segera menjadi abu. Suara yang agak serak tiba-tiba terdengar lembut, kelegaan terlihat jelas dalam suaranya yang sudah tua. Mu Chen dan Nine Nether tercengang, sebelum menyadari bahwa sosok berjubah abu-abu telah tersadar, cahaya sekarang berkedip di matanya. Namun, siapapun dapat mengatakan bahwa kerlap-kerlip ini adalah pancaran terakhir dari matahari terbenam seseorang, karena jelas bahwa dia akan segera mati. Sosok berjubah abu-abu, setelah sadar kembali, sekarang melirik ke arah keduanya. Dia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih telah mengakhiri penderitaan saya. Itu adalah penyiksaan yang diserang oleh energi jahat itu. Petik 2. Mu Chen dan Nine Nether buru-buru membungkuk untuk menghormati. Tetua, kamu terlalu sopan. Anda jatuh saat menjalankan tugas Anda untuk melindungi 1000 besar dunia, sehingga generasi berikutnya, seperti kita, bisa hidup dalam kebebasan. Karenanya,
kami merasa terhormat bisa membantu Anda. Petik 2. Sosok berjubah abu-abu itu tersenyum lembut. Tubuh fisik saya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Jadi, saya tidak dapat menunjukkan rasa terima kasih saya atas bantuan Anda yang murah hati. Tetapi, jika Anda ingin mengetahui sesuatu, saya dengan senang hati memberitahu Anda sebanyak yang saya bisa. Petik 2. Jelas, dia tahu bahwa Mu Chen dan Nine Nether sangat ingin tahu tentang identitasnya sebagai salah satu anggota primordial Celestial Palace. Mu Chen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, saat dia mengepalkan tinjunya dengan hormat. Apakah penatua anggota dari primordial Celestial Palace? Aku adalah murid utama dari guru aula keempat dari Istana Surgawi Primordial, Xiao Qingyun. Sosok berjubah abu-abu itu tersenyum. Dia jelas bangga dengan identitasnya dan dari mana dia berasal. Master Aula keempat, Mu Chen dan Nine Nether saling memandang, sedikit bingung. Ini adalah istilah yang cukup asing bagi mereka. Istana Surgawi Primordial memiliki 7 aula. Setiap aula memiliki seorang master. Di atas 7 master aula, akan menjadi Master of the Celestial Palace. Petik 2. Xiao Qingyun, melihat kebingungan di wajah pasangan itu, mengerutkan alisnya. Melankolis melintas di tatapannya. Dia kemudian bertanya dengan ragu-ragu, aku tidak yakin seperti apa Istana Surgawi Primordial di dunia 1000 besar sekarang. Mu Chen tersenyum pahit, sebelum menjawab, Elder, Primordial Celestial Palace sudah tidak ada lagi. Ekspresi Xiao Qingyun membeku. Dia tetap diam selama beberapa saat, seluruh dirinya langsung putus asa. Dia kemudian bergumam, jadi, bahkan Istana Surgawi Primordial gagal menahan bencana besar. Elder, dikatakan bahwa Primordial Celestial Palace sekarang tersembunyi jauh di dalam ruang benua Tianluo, dan tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Namun, Istana Surgawi Primordial memiliki sesuatu yang saya butuhkan. Jadi, saya ingin memasukinya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya. Mu Chen menanyakan ini dengan hati-hati, saat dia melirik Xiao Qingyun dengan agak gugup. Setelah mendengar ini, Xiao Qingyun membeku, sebelum tersenyum pahit. Maafkan saya, jika ada yang menyembunyikan Istana Surgawi Primordial, itu adalah Tuan Istana Surgawi. Dia sangat kuat, dan jika dia benar-benar ingin itu tetap tersembunyi, saya khawatir saya juga tidak tahu bagaimana menemukannya. Petik 2. Hati Mu Chen menjadi dingin setelah mendengar ini, karena dia berharap Xiao Qingyun dapat memberinya beberapa informasi. Mu Chen tidak pernah membayangkan bahwa itu dia akan tahu lebih sedikit tentang situasinya daripada dia. Melihat ekspresi sedih Mu Chen, Xiao Qingyun terbatuk dengan canggung, lalu berkata, jangan terlalu cemas. Meskipun saya tidak tahu keberadaan Primordial Celestial Palace, saya pikir mentor saya, guru aula keempat, akan tahu. Petik 2. Master Aula keempat, kepala Mu Chen mulai sakit. Karakter kuno seperti itu pasti sudah lama jatuh. Selain itu, jika dia harus mencarinya, dia mungkin juga mencari Istana Surgawi Primordial langsung di benua Tianluo. Keduanya adalah jarum di tumpukan jerami. Benar bahwa Master Hall juga telah jatuh dalam pertempuran ini. Namun, dengan kemampuannya, kemauannya akan tetap ada. Oleh karena itu, jika Anda berdua dapat menemukannya, Anda seharusnya dapat memperoleh informasi tentang Primordial Celestial Palace. Xiao Qingyun menghela nafas. Mu Chen membeku, lalu menatap 9 Nether. Master Aula keempat dari Primordial Celestial Palace juga harus memiliki kemampuan dari penguasa bumi, yang berarti ada kemungkinan besar bahwa kemauannya akan disembunyikan di dalam harta rahasia penguasa bumi. Namun, menemukan harta karun rahasia penguasa bumi, yang akan disembunyikan oleh sejumlah besar langit dan bumi, akan sangat menantang. Faktanya, itu adalah sesuatu yang bahkan Mandela mungkin tidak percaya diri untuk mencapainya. Oleh karena itu, dengan kemampuan mereka yang lebih rendah, pasangan tersebut meragukan apakah mungkin bagi mereka untuk mencapainya. Xiao Qingyun tersenyum pada keduanya, saat dia mencari sesuatu di jubahnya. Menemukannya, dia mengeluarkan kompas hitam, yang memiliki simbol cahaya aneh yang bersinar samar-samar di atasnya. Meskipun aku sudah mati selama ribuan tahun, aku masih tahu tentang perubahan yang terjadi di medan perang ini. Kompas spiritual ini adalah objek primordial celestial, yang mampu menjelajahi kekuatan aneh medan perang ini. Awalnya adalah Hall Master, masih ada bekas jejaknya, jadi itu akan memberi Anda beberapa panduan tentang pendekatan Anda ke situs tempat dia jatuh. Petik 2. Mata Mu Chen berbinar. Saat dia mengambil kompas hitam,
jantungnya berdetak lebih cepat. Dia sekarang mengerti kekuatan aneh dari medan perang ini. Itu adalah gas meteor fall yang paling mereka butuhkan sekarang. Artinya, selama mereka memiliki kompas, mereka akan tahu arah reruntuhan ini. Ini sangat bermanfaat untuk pencarian mereka untuk mendapatkan gas meteor fall dan untuk mengembangkan alkimia meteor fall. Lebih jauh lagi, kompas ini juga bisa memandu mereka dalam mencari di mana aula keempat Master of Primordial Celestial Palace telah jatuh. Ada harta karun rahasia duniawi yang sebenarnya, dan jika mereka menemukannya, itu akan menjadi keuntungan besar bagi wilayah Daluo. Mu Chen dan Nine Nether saling pandang, keterkejutan tertulis di tatapan mereka. Xiao Qingyun benar-benar memberi mereka hadiah yang luar biasa. Ini adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Xiao Qingyun tersenyum. Tubuh fisiknya bersinar, karena hancur perlahan. Jelas, dia telah mencapai batasnya, bertahan begitu lama. Mu Chen dan Nine Nether mengepalkan tangan mereka bersama-sama, menunjukkan rasa hormat dan terima kasih mereka. Kekaguman meningkat di hati mereka untuk penguasa ini, yang telah jatuh untuk melindungi 1000 dunia. Sebelum kemauanku hilang seluruhnya, tolong biarkan tubuhku berkontribusi satu hal lagi. Xiao Qingyun tersenyum, saat gas meteor fall yang agung melonjak keluar dari dalam tubuhnya, berubah menjadi pil meteor fall alchemy, seperti arus yang kuat. Mereka kemudian pindah ke sekitar Mu Chen dan Nine Nether. Mu Chen dan Nine Nether menatap dengan kaget, karena ada sekitar 200 pil meteor fall alchemy yang sekarang mengelilingi mereka, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Faktanya, itu lebih dari total yang ditemukan di ketiga reruntuhan ini digabungkan. Saat gas meteor fall terakhir mengembun menjadi pil meteor fall alchemy, tubuh Xiao Qingyun hancur menjadi bintik-bintik cahaya, lalu menghilang. Hanya suaranya yang lega, setelah dibebaskan dari penderitaannya, bergema tanpa henti di telinga Mu Chen dan 9 Nether. Terima kasih, karena telah membiarkan saya sadar kembali di saat-saat terakhir saya. Namun dunia terus berubah, dan malapetaka besar masih belum berakhir. Di masa depan, Anda harus melindungi langit dan bumi. Semoga Anda bertahan selamanya, bersama dengan langit dan bumi. Petik 2. Mencari bantuan. Sosok Xiao Qingyun telah benar-benar menghilang saat suaranya bergema dalam keheningan. Hanya pil meteor fall alchemy yang melayang di udara di sekitar keduanya yang membuktikan keberadaannya. Kepala murid dari aula keempat guru dari Primordial Celestial Palace telah benar-benar lenyap dari muka bumi, tidak meninggalkan jejak. Mu Chen menghela nafas saat dia melihat ke tempat Xiao Qingyun menghilang. Dari beberapa informasi yang diungkapkan oleh kata-kata yang terakhir, dia samar-samar bisa melihat betapa pentingnya seekor raksasa istana surgawi primordial di zaman kuno itu. Ketujuh Master Hall mungkin berada di peringkat penguasa bumi, dan Master Istana Surgawi kemungkinan besar adalah penguasa surgawi sejati. Namun, bahkan karakter yang sangat kuat dan mengerikan akhirnya tumbang, membuktikan bahwa invasi dari klan ekstrateritorial telah menjadi bencana yang mengerikan. Mu Chen tidak bisa membayangkan besarnya perang yang dapat mempengaruhi seluruh alam eksistensi. Melihat suasana semakin muram, Nine Nether tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu dipikirkan. Meskipun klan ekstrateritorial tangguh, kami dari dunia 1000 besar juga tidak mudah menyerah. Elit teratas dan penguasa kami yang kuat selalu waspada dan terus waspada terhadap mereka." Petik 2. Mu Chen mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, memikirkan mereka akan menyebabkan kekhawatiran yang tidak semestinya. Ayo pergi. Tidak ada lagi jejak gas meteor fall di relik tingkat 3 ini. Petik 2. Dengan lambaian tangannya, Nine Nether mengumpulkan pil meteor fall alchemy yang mengelilinginya saat senyuman ceria muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Bersama-sama, kami telah memperoleh lebih dari 300 pil meteor fall alchemy. Ini jauh lebih banyak daripada yang tersedia di relik tingkat 3 biasa. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Secara umum, jumlah pil alkimia meteor fall yang dapat diekstraksi dari relik tingkat 3 harus sekitar 100. Tetapi mereka cukup beruntung kali ini untuk benar-benar bertemu Xiao Qingyun, yang telah diserang oleh energi jahat. Dengan demikian, tubuh Xiao Qingyun, yang belum dihancurkan, telah menjadi penguasa kelas 9 sebelum kematiannya. Meskipun tahun-tahun telah berlalu, dan kekuatannya juga telah menurun, gas meteor fall yang terkandung di dalamnya jelas lebih lengkap daripada para tokoh kuat lain yang jatuh di reruntuhan ini. Tentu saja, dibandingkan dengan kompas pencarian roh yang mereka peroleh, beberapa ratus pil alkimia meteor fall tidak dianggap terlalu mengejutkan.
Mu Chen tersenyum saat dia melemparkan kompas gelap di tangannya. Selama mereka memiliki kompas pencari roh ini, mereka akan dapat mengambil kesempatan pertama dalam pencarian berikutnya di tengah-tengah reruntuhan. Oleh karena itu ini adalah artefak yang akan sangat membantu mereka dalam pertarungan untuk pil alkimia Meteor Fall. Ayo pergi. Keduanya mengamati relik yang benar-benar hancur dan kemudian tidak lagi bertahan. Mereka segera pindah, berubah menjadi dua aliran cahaya yang keluar dari rawa. Di luar rawa, pasukan 9 neter tersebar seperti gelombang hitam. Mata mereka mengamati sekeliling dengan waspada dan hati-hati, dan tangan mereka selalu dengan kuat menggenggam tombak panjang mereka. Tubuh mereka tegang seperti citah. Di gunung yang jauh, ada juga tentara dari pasukan 9 neter, tampaknya memantau daerah tersebut untuk mencegah siapapun mengganggu Mu Chen dan 9 neter dari ekstraksi pil Meteor Fall Alchemy. Suara mendesing. Dua aliran cahaya tiba-tiba menyapu keluar dari rawa dan muncul di udara di atas pasukan 9 neter. 9 tentara neter yang waspada melihat mereka, dan wajah mereka tiba-tiba meledak dengan kegembiraan saat mereka buru-buru membungkuk. Apakah ada kekuatan lain yang mendekat? Mu Chen memandang Qiyu San, yang awalnya orang paling kuat di pasukan 9 neter. Tahun ini, dengan bantuan sejumlah besar sumber daya yang disediakan oleh Istana 9 neter, kekuatannya juga telah meningkat dengan cepat dan telah mencapai tingkat penguasa kelas 2. Sekarang, dia dan 3 orang kuat lainnya telah dipromosikan oleh Mu Chen menjadi 4 kapten dari pasukan 9 neter untuk melatih para prajurit. Mendengar pertanyaannya, Qiyu San yang besar buru-buru menggenggam tinjunya dan menjawab, "Komandan, beberapa pasukan telah mendekat sebelumnya, tapi kami telah memblokir mereka semua." Mu Chen mengangguk puas. Meskipun dia dan 9 neter tidak hadir, pasukan 9 neter sekarang dibandingkan dengan ketika dia pertama kali datang ke istana 9 neter jauh lebih kuat, dan pasukan biasa tidak akan berani meremehkan mereka. Kepala istana, Komandan, ke arah mana kita akan pergi selanjutnya? Qiyu San dan yang lainnya melihat ke arah Mu Chen, mata mereka penuh dengan semangat juang. Tahun ini, mereka telah menerima sejumlah besar sumber daya pelatihan yang diberikan kepada mereka oleh Istana 9 neter, jadi kekuatan mereka meningkat dengan sangat cepat. Mereka juga memahami alasan melatih pasukan selama ribuan hari, itu agar mereka bisa bersinar dalam satu pertempuran. Sekarang, waktunya telah tiba bagi mereka untuk mengungkapkan kekuatan mereka dalam perang berburu hebat. Mereka ingin agar Mu Chen dan 9 neter tahu bahwa sumber daya budidaya besar-besaran tidak disia-siakan untuk mereka. Mu Chen tersenyum, karena peta yang diberikan Mandela kepada mereka akan mencapai batasnya di sini. Jika mereka mengikuti rencana awal mereka, mereka akan berkeliaran seperti lalat tanpa kepala dan mengandalkan keberuntungan untuk menemukan relik lainnya. Untungnya, mereka sekarang bisa mengubahnya. Saatnya mencoba ini. Mu Chen tersenyum saat dia mengeluarkan kompas pencarian jiwa yang gelap dan kemudian menyalurkan energi spiritualnya ke dalamnya. Segera, simbol spiritual yang kompleks muncul di permukaan kompas. Cahaya mekar, layar cahaya energi spiritual yang rumit muncul di permukaan kompas, dan berkas cahaya energi spiritual dalam bentuk cincin cahaya memancar darinya. Mu Chen dan 9 neter menatapnya dengan gugup. Objek ini telah disembunyikan oleh Xiao Qingyun selama ribuan tahun. Siapa yang tahu apakah itu masih akan berpengaruh? Jika rusak, mereka akan segera bersukacita. Di samping mereka, Qiyu San dan yang lainnya saling memandang karena mereka bingung tentang apa yang sedang dilakukan Mu Chen dan 9 neter. Waktu berlalu dengan lambat, tetapi di atas kompas, lingkaran cahaya masih menyebar. Tidak ada tanda-tanda lain yang terjadi, yang membuat Mu Chen dan 9 neter terlihat semakin muram. Namun, saat mereka akan kecewa, kompas hitam bergetar, dan layar cahaya tiba-tiba menunjukkan titik merah kecil yang berkedip terus-menerus. Ada beberapa gerakan. Mata Mu Chen berbinar. Tepat ketika Mu Chen angkat bicara, titik cahaya lain muncul di lokasi yang jauh dari titik merah, dan intensitas titik ini jelas lebih besar. Dalam beberapa detik, kompas pencari roh telah menemukan 2 relik yang menyembunyikan gas meteor. Dengan kecepatan pencarian ini, kekuatan lain akan menjadi hijau karena kecemburuan jika mereka mengetahui hal itu. Dengan artefak seperti itu, tugas menemukan pil Meteor Fall Alchemy akan menjadi mudah. Ayo pergi. Ekspresi Mu Chen dan 9 neter penuh dengan kejutan, dan tanpa ragu-ragu mereka mengumpulkan pasukan 9 neter.
Kelompok itu berubah menjadi aliran cahaya yang luas dan menyapu keluar dari rawa menuju langsung ke arah yang ditunjukkan pada kompas pencarian roh. Pasukan 9 Neter menyapu ke depan dengan kekuatan penuh saat mereka menghadapi kekuatan lain di sepanjang jalan. Pasukan lain mundur dengan hati-hati, jelas kewalahan oleh semangat juang intens yang berasal dari pasukan 9 Neter. Beberapa kekuatan kuat lainnya tidak mau berperang dengan Istana 9 Neter, jadi mereka juga memilih untuk mundur. Bagaimanapun, meskipun Istana 9 Neter tidak menakutkan, itu mendapat dukungan dari wilayah Daluo yang kuat, kekuatan kelas atas yang asli, sehingga banyak kekuatan lain yang takut dan waspada terhadap mereka. Untuk semua alasan ini, kali ini mereka sukses secara tak terduga. Kadang-kadang ada halangan, tetapi pada akhirnya tidak banyak halangan bagi langkah mereka bergerak. Karenanya, hanya 4 jam kemudian, mereka tiba di relik pertama yang ditandai di kompas pencarian roh. Untuk sedikit kekecewaan mereka, relik itu tidak sekuat yang mereka temui sebelumnya, karena itu bahkan bukan relik tingkat 3. Meskipun kecewa, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, dan itu lebih dari beberapa kekuatan yang bahkan tidak dapat menemukan relik setelah mencari kemana-mana. Jadi dengan pemikiran ini, Mu Chen dan yang lainnya menyapu reruntuhan relik dan mengumpulkan sekitar 50 pil meteor fall alchemy. Setelah memulung reruntuhan, Mu Chen dan kelompoknya langsung bergegas ke arah di mana titik merah kedua berada. Peninggalan ini tidak mengecewakan Mu Chen, karena gas meteor fall juga telah mencapai relik tingkat 3. Hanya ketika memperebutkan relik tingkat 3 ini, Mu Chen akhirnya bertemu dengan rintangan lagi. Itu adalah kekuatan yang disebut klan perang darah besi. Ini juga merupakan kekuatan jempolan yang sangat terkenal di wilayah utara. Klan ini sangat menyukai perang, oleh karena itu, mereka sangat menyukai penaklukan, yang menyebabkan mereka menjadi yang paling ditakuti di antara banyak kekuatan di wilayah utara. Jadi, ketika mereka melihat tentara darah besi, mereka sudah tahu bahwa perang tidak bisa dihindari. Namun, Mu Chen tidak ragu untuk memadatkan semangat juang dari pasukan 9 Neter, dan mereka siap untuk bertempur. Pemimpin tentara darah besi segera mundur dan saat mereka mundur, kutukan dan sumpah serapah bisa terdengar. Sialan, itu orang gila yang bisa memadatkan semangat juang. Ketika Mu Chen mendengar kutukan di kejauhan dan kemudian melihat mundurnya tentara darah besi yang tertib, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia senang untuk menghindari konfrontasi langsung dengan klan perang darah besi. Dari perilaku klan perang darah besi ini, tampaknya mereka bukanlah penghasut perang yang intens seperti yang dikabarkan. Jadi, mereka mundur dengan bijaksana karena tahu mereka akan membayar mahal jika tidak melakukannya. Dengan penarikan klan perang darah besi, relik itu sekali lagi mendarat di tangan Mu Chen. Relik tingkat 3 ini juga menambahkan 200 pil meteor fall alchemy ke koleksi mereka. Secara total, mereka memiliki sekitar 600 pil meteor fall alchemy. Prestasi seperti ini, menurut 9 Neter memang luar biasa. Lagi pula, sangat jarang bisa menemukan 3 relik dalam waktu sesingkat itu. Kecuali ada kekuatan lain yang juga memiliki cara yang sama untuk mendeteksi gas meteor fall. Suara mendesing. Setelah membersihkan situs, Mu Chen dan 9 Neter membiarkan pasukan 9 Neter istirahat sementara keduanya mengeluarkan kompas pencarian roh lagi dan bersiap untuk melanjutkan eksplorasi mereka. Namun, saat mereka hendak menjelajahi arah relik lainnya, ekspresi Mu Chen dan 9 Neter tiba-tiba berubah. Dengan kepalan tangan mereka, cermin perunggu hijau muncul di tangan mereka, sebuah tanda yang diberikan kepada Lord 9 Neter oleh Mandela sebelum dimulainya perang berburu besar. Pada saat ini, di cermin perunggu hijau ini, titik cahaya merah darah berkedip-kedip dengan liar, sinyal bahaya. Yang sangat kritis, Mu Chen dan 9 Neter melirik ke titik cahaya merah darah yang terpantul pada cermin perunggu hijau, dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Pasukan dengan peringkat Lord di wilayah Daluo telah dipaksa ke dalam situasi putus asa dan harus menggunakan cermin perunggu untuk mencari bantuan. Perang berburu hebat ini memang berbahaya. Penyelamatan datang dari ribuan mil. Apa yang harus kita lakukan? Mata indah 9 Neter memandang ke arah Mu Chen, yang tampak putus asa. Jelas bahwa keduanya telah kehilangan ketenangan mereka, karena mereka telah menerima sinyal mara bahaya yang tiba-tiba. 9 Raja, yang berada di bawah komando wilayah Daluo, memiliki 9 tentara seluruhnya. Dengan demikian, mereka merupakan tulang punggung wilayah Daluo. Jika mereka kehilangan salah satu dari pasukan ini, itu pasti akan melemahkan kekuatan mereka.
Karena perang berburu hebat saat ini sangat kejam, untuk bertahan hidup, adalah suatu keharusan untuk mempertahankan setiap kekuatan, setidaknya sebanyak mungkin. Jadi, ketika Mu Chen dan 9 Neter melihat bahwa, dalam hari pertama perang berburu hebat, pasukan peringkat Lord telah menemukan diri mereka dalam situasi putus asa, itu mengejutkan mereka. Mu Chen sangat jelas tentang kebanggaan para tuan. Mereka adalah yang terbesar di wilayah Daluo, bahkan mungkin di seluruh wilayah utara. Mereka juga bisa dianggap sebagai penguasa yang agak bereputasi, bersama dengan tentara yang kuat di bawah komando mereka. Oleh karena itu, bagi mereka untuk mencari bantuan dari Lord lain, mereka pasti telah dipaksa ke sudut yang sangat gelap dan tanpa harapan. Saya tidak tahu Tuhan mana yang meminta bantuan. Dan, siapa sebenarnya yang mereka temui. Saya tidak percaya bahwa mereka dipaksa untuk mengambil tindakan putus asa seperti itu. 9 Neter mengepalkan tinjunya, sambil berseru. Mu Chen juga menggelengkan kepalanya. Cermin perunggu hanya bisa meminta bantuan dan menemukan arah secara samar-samar. Jadi, tidak mungkin untuk mengirimkan informasi lainnya. Sekarang semua anggota elit dari kekuatan besar telah berkelana jauh ke medan perang Meteor Fall untuk mencari harta karun rahasia duniawi. Hanya kekuatan top lain yang dapat memaksa Lord ke tingkat ekstrim ini. Dan, sangat mungkin mereka terpikat ke dalam jebakan dan dikepung. Petik 2. 9 Neter menyipitkan matanya pada Mu Chen. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika seperti yang kamu katakan, jika kita pergi untuk menyelamatkan mereka, kita mungkin akan terlibat dalam pertempuran juga. Petik 2. Setelah hening sejenak, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak peduli betapa berbahayanya, kita harus pergi. Kita tidak bisa membiarkan salah satu kekuatan peringkat Lord kita dimusnahkan. Ditambah lagi, Mandela mengatakan bahwa, hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, sepertinya tidak ada cara untuk menjelajah jauh ke medan perang Meteor Fall. Petik 2. 9 Neter mengangguk dengan lembut setuju, dengan jelas mengagumi dan menghargai tindakan dan proses berpikir Mu Chen. Meskipun semua penguasa berada di bawah komando wilayah Daluo, masih ada semua jenis kompetisi yang ada. Dengan demikian, akan selalu ada beberapa faktor yang tidak harmonis dalam barisan, seperti yang ada di antara Istana 9 Neter dan Istana Bloodhawk. Faktanya, hubungan antara kedua istana saat ini tidak terlalu baik. Oleh karena itu, ketika Mu Chen menerima panggilan untuk meminta bantuan, dia benar-benar dapat memutuskan untuk segera menyelamatkan mereka, menunjukkan semacam kemurahan hati yang dihargai bahkan oleh 9 Neter. Jangan menunda lebih jauh. Ayo pergi. Mu Chen memandang 9 Neter, sebelum melirik ke arah pasukan 9 Neter, yang sudah bersiap-siap. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, dengan lambaian tangannya, sosoknya membumbung tinggi menuju langit. Di belakangnya, 9 Neter dan pasukan 9 Neter berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, lalu mengikutinya dari dekat. Suara mendesing. Waktu hampir habis. Jadi pasukan 9 Neter pada dasarnya mendorong kecepatan mereka hingga ekstrim, bergegas dengan kecepatan penuh ke arah yang ditunjukkan pada cermin perunggu. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak kekuatan lain. Kekuatan ini semua terkejut melihat aura pembunuh yang dipancarkan pasukan 9 Neter. Karena itu, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Setelah sekitar 1 jam bergegas dengan kecepatan penuh, mereka akhirnya mendekati daerah di mana sinyal mara bahaya itu berasal. Tak lama setelah memasuki daerah tersebut, mereka menerima beberapa informasi, yang menyebabkan wajah Mu Chen berubah menjadi serius. Sama seperti yang mereka spekulasi, bukan hanya salah satu kekuatan terkuat yang menargetkan wilayah Daluo, tetapi itu adalah kekuatan terkuat di wilayah utara, Paviliun Ilahi. Kekuatan raksasa ini, yang dikatakan telah melalui 5 perang perburuan besar, bahkan memenuhi wilayah Daluo dengan kewaspadaan yang mengerikan. Menurut beberapa informasi yang baru saja kami kumpulkan, Istana Bloodhawk mungkin dalam masalah besar. Mata indah 9 Neter melihat ke arah Mu Chen, saat dia mengerutkan bibir merahnya dengan putus asa. Rupanya, dia tidak menyangka bahwa Bloodhawk Palace yang akan mengirimi mereka tanda bahaya. Di wilayah Daluo, mereka tidak bersahabat satu sama lain. Bahkan, mereka benar-benar bermusuhan. Itu adalah penguasa Gunung Aligator dari Paviliun Ilahi, yang memimpin pasukan buaya surgawi, yang mendorong mereka ke situasi yang begitu putus asa, kata 9 Neter. Master of Alligator Mountain, alis Mu Chen berkerut. Sekarang, dia bukan lagi seorang pemula, yang tidak memiliki pengetahuan tentang wilayah utara.
Faktanya, dia sangat menyadari kekuatan puncak. Di paviliun ilahi, penguasanya adalah penguasa paviliun ilahi. Di bawahnya, ada 4 tuan dari 4 penjuru, paviliun utara, selatan, timur, dan barat, yang harus dianggap setara dengan 3 raja wilayah Daluo. Di bawah 4 tuan ini, ada penguasa 10 pegunungan, yang dinamai menurut burung dan binatang, seperti penguasa Gunung Buaya. Ada musuh lama di sana, jadi sepertinya seseorang benar-benar tidak bisa menghindari musuhnya. Mu Chen melihat ke kejauhan, tersenyum jengkel, karena bukan hanya penguasa Gunung Aligator, yang menyerang di Bloodhawk Palace, tetapi juga seorang kenalan lamanya. Itu adalah Fang Yi dari Paviliun Ilahi, orang yang dipaksa oleh Kai Xiao untuk melarikan diri dalam penghinaan dari Dragon Phoenix Rift, tetapi yang masih menduduki peringkat pertama dalam catatan Dragon Phoenix. Mu Chen dan Kai Xiao rukun. Tapi Kai Xiao telah pergi, dan dia sekarang adalah putri Kaisar Api, jadi bahkan jika Fang Yi menyalurkan semua keberaniannya, dia tidak akan berani pergi ke wilayah api tak berujung untuk mencari masalah dengannya. Sebagai gantinya, dia secara alami akan menargetkan Mu Chen untuk melampiaskan amarahnya. Dengan demikian, Mu Chen sudah bisa membayangkan betapa marahnya Fang Yi saat melihatnya. Pada saat itu, perang tidak bisa dihindari. Dalam menghadapi keajaiban ini, yang telah mendominasi catatan naga Phoenix selama bertahun-tahun, bahkan jika Mu Chen sekarang telah maju ke penguasa kelas 4, dia masih tidak berani mengklaim bahwa dia bisa mengalahkannya. Dia juga sangat menyadari bahwa Fang Yi ini bukanlah sosok yang sederhana, karena yang terakhir tidak mungkin berdiri diam saat dia membuat kemajuan. Dengan bantuan sumber daya yang sangat besar dari Paviliun Ilahi, kecepatan pelatihannya dan kartu as di lengan bajunya pasti sangat luar biasa. Bagaimanapun, Mu Chen tidak seperti Kai Xiao, yang merupakan bakat tertinggi yang dimaksudkan untuk mengalahkan keajaiban yang brilian. Sekarang istana Bloodhawk telah dipaksa masuk ke lembah yang dalam ratusan mil jauhnya, itu telah dikepung sepenuhnya. Insiden ini telah menyebabkan cukup banyak masalah di wilayah ini dan menarik banyak kekuatan. Nine Nether dengan lembut mengangkat bahunya. Dalam perang berburu hebat ini, ketika pasukan teratas mulai bertarung satu sama lain, itu adalah hal yang paling indah dan paling kejam untuk disaksikan. Juga, sekarang wilayah Daluo dan Paviliun Ilahi saling berhadapan, banyak orang akan disiagakan. Jadi, begitu ada berita, pasti akan menarik perhatian luas. Itu Lord Bloodhawk, bodoh itu. Apakah kita masih pergi? Nine Nether melirik Mu Chen dengan frustrasi. Qiyu San juga menatapnya, menunggunya membuat keputusan. Dasar brengsek. Mu Chen mengusap dahinya, mengutuk pelan. Dia jelas berkonflik tentang ini. Bagaimanapun, Istana 9 Nether dan Istana Elang Darah jauh dari hubungan yang baik. Jika itu tuan lainnya, Mu Chen tidak akan ragu sama sekali. Tapi, sekarang Lord Bloodhawk, kepalanya sakit karena harus membuat keputusan. Meskipun orang ini adalah duri di mata kami, dia juga anggota wilayah Daluo. Jika kita membiarkan mereka dihancurkan oleh Paviliun Ilahi, itu tidak akan baik bagi kita. Mu Chen akhirnya menarik napas dalam-dalam, lalu menyatakan dengan sungguh-sungguh, pemikiran rasional mengesampingkan penghinaannya terhadap Lord Bloodhawk. Kami memiliki cara sendiri untuk menangani perselisihan di antara kami. Oleh karena itu, kami tidak akan mengandalkan kekuatan eksternal Paviliun Ilahi untuk menghadapinya. Jika kita menyelamatkan mereka dan dia berani melawan kita, saya akan memberi mereka pelajaran. Petik 2. Qiyu San dan yang lainnya menatap Mu Chen yang tiba-tiba dominan, gairah membara di mata mereka. Mereka tahu bahwa kekuatan tempur 9 Nether pasukan mereka telah melampaui pasukan Elang Darah di tangan Mu Chen. Dengan demikian, Mu Chen memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Pergilah. Mu Chen melirik 9 Nether. Melihat yang terakhir mengangguk dengan lembut, dia tidak lagi ragu-ragu, tetapi membubung ke arah langit dalam aliran cahaya. Mereka tiba di lembah merah besar yang agak redup dan gelap, seolah berlumuran darah, dan sangat suram. Di lembah ini, ada banyak orang yang berdiri tegak. Mereka mengenakan baju besi darah. Mata mereka tajam, tetapi semangat juang mereka yang agung jelas dalam kekacauan, karena jelas mengalami pukulan berat. Di tengah-tengah pasukan, Lord Bloodhawk, yang mengenakan baju besi darah, memandang ke lembah dengan gelap, di mana siluet dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit. Rupanya, semangat juang yang perkasa telah menutup seluruh lembah, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Tuanku, kami telah kehilangan hampir 1000 tentara.
Berdiri di samping Lord Bloodhawk, Wu Tian yang berlumuran darah bergumam, wajahnya yang awalnya dingin penuh rasa malu dan sakit hati. Setelah mendengar ini, Lord Bloodhawk gemetar. Kehilangan 1.000 tentara dari pasukan Elang Darah, yang jumlahnya hampir 1/5 dari seluruh pasukan, adalah pukulan yang menghancurkan. Tuanku, saya akan memimpin pasukan Elang Darah untuk terlibat dalam pertahanan terakhir, merobek blokade terbuka. Aku akan memintamu untuk pergi secepat mungkin. Wu Tian menyeka darah dari wajahnya. Lord Bloodhawk meraung, kamu ingin Tuhan sepertiku lari, seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Bagaimana saya kemudian dapat membangun pendirian saya di wilayah Daluo? Jika mereka ingin menyerang nanti, kamu akan menyerang duluan denganku. Karena mereka ingin memperlakukan kita sebagai penurut, saya harus membuat mereka mengerti bahwa, jika mereka mencoba melahap Bloodhawk Palace, mereka juga harus bersiap untuk digigit kembali. Petik 2. Ekspresi Lord Bloodhawk penuh keganasan. Kemarahan buas di tulangnya jelas telah dipicu. Tuanku, jangan khawatir, kami telah mengirimkan sinyal mara bahaya. Selama kita bisa bertahan di sana sebentar lagi, pasti akan ada bala bantuan yang datang. Wu Tian melihat bahwa Lord Bloodhawk berniat terlibat dalam perjuangan mematikan, jadi dia berusaha membujuknya untuk tidak mengambil keputusan ini. Sudah terlambat. Lord Bloodhawk menggelengkan kepalanya, lalu menatap tajam ke langit di balik lembah, tempat semangat juang agung mulai menindas lembah. Jelas bahwa pasukan aligator surgawi dipersiapkan untuk serangan. Saat pasukan Bloodhawk merasakan semangat juang mendekat, mereka menggenggam tombak panjang mereka erat-erat, siap mati dalam pertempuran. Lord Bloodhawk menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dengan kepalan tinjunya, tombak panjang berwarna merah darah muncul dalam sekejap, sementara fluktuasi energi spiritual yang kuat memancar dari tubuhnya. Namun, saat Lord Bloodhawk bersiap untuk terlibat dalam pertarungan terakhir yang mematikan, tatapannya tiba-tiba membeku. Dia melihat bahwa, di luar lembah, semangat bertarung agung pasukan buaya surgawi tiba-tiba berfluktuasi dalam kekacauan. Tuanku, bala bantuan kami ada di sini. Wu Tian, melihat adegan ini, tiba-tiba bersukacita. Dia menyadari semangat juang agung yang sama kuatnya, yang dengan cepat menyebar ke medan perang. Itu adalah salah satu yang jelas bukan milik pasukan buaya surgawi. Tuhan yang mana itu? Lord Bloodhawk menatap ke kejauhan, ekspresinya menjadi sedikit lebih rumit. Kemudian, setelah hening beberapa saat, dia bergumam, itu Lord Nine Nether dan Lord Muchen. Suba, di luar lembah, di atas puncak soliter yang curam dan di langit di sekitar puncak, banyak bayangan berdiri di udara, dan semangat juang yang agung melonjak seperti air pasang, hampir menembus seluruh dunia. Sekilas, angka-angka itu sangat besar ukurannya dan hampir 10.000 jumlahnya. Pasukan sebesar itu, bahkan di antara penguasa wilayah Daluo, benar-benar berada di peringkat teratas. Ketika pasukan besar seperti itu berkumpul bersama, secara alami semangat juang mereka juga akan menjadi agung hingga tingkat yang mengkhawatirkan. Semangat bertarung meresap ke lingkungan, menyelimuti lembah seperti sangkar burung, menyelimuti semua orang di lembah di dalamnya. Bahkan lalat pun tidak bisa lepas darinya. Di atas puncak bukit, siluet menyapu langit, berlutut dengan satu lutut saat dia mengepalkan tinjunya untuk menghormati dan melaporkan, Yang Mulia, pasukan Elang Darah telah dipaksa masuk ke lembah, dan jika kita melancarkan serangan ofensif, mereka pasti akan musnah. Petik 2. Di puncak gunung, dua sosok berdiri di depan. Salah satunya adalah kenalan lama Muchen, pria yang dipaksa Kai Xiao melarikan diri dengan penghinaan dari Dragon Phoenix Rift tetapi yang masih menduduki peringkat pertama catatan naga dan Phoenix, Fang Yi. Fang Yi yang berbalut jubah putih, tetap tampil anggun dan tenang tanpa sedikit pun rasa putus asa karena telah dikalahkan. Matanya sebenarnya lebih cerah, karena dia telah belajar dari kegagalan itu dan menjadi semakin kuat. Bagaimanapun, Paviliun Ilahi memiliki harapan tinggi untuknya, dan jelas bahwa dia jelas adalah orang yang bertekad yang tidak akan kehilangan kemauannya karena kegagalan belaka. Jika ya, dia akan segera ditinggalkan oleh Paviliun Ilahi. Fang Yi berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya, sikapnya memancarkan keanggunan ilmiah. Gambar ini sama sekali tidak seperti gambar pria kejam yang mendominasi peringkat pertama catatan naga Phoenix. Berdiri di samping Fang Yi adalah seorang pria dengan aura yang luar biasa. Dia adalah seorang pria parubaya dan tidak seperti keanggunan Fang Yi, dia memancarkan udara kebrutalan yang dingin.
Matanya seperti mata binatang buas, dan orang biasa akan ketakutan saat melihatnya. Pria itu dibalut baju besi hitam gelap, yang di atasnya terukir seekor buaya purba. Buaya ganas itu menginjak gunung, dan aura jahat meresap ke langit. Pria ini adalah salah satu dari 10 penguasa pegunungan, penguasa Gunung Aligator, Suba. Setelah mendengar laporan bawahannya, Suba mengangguk saat dia menatap ke lembah yang jauh dengan tatapan galak dan senyum muram terukir di wajahnya. Istana Bloodhawk ini memiliki keberanian untuk bersaing dengan Gunung Buaya Surgawi saya untuk mendapatkan relik. Lamunan yang konyol. Pasukan Bloodhawk sebenarnya ingin bersaing dengan pasukan Aligator Surgawi saya, menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Petik 2. Fang Yi tersenyum tipis dan melihat ke kejauhan di sekitar mereka. Ada kelompok orang yang terus-menerus menyapu ke arah mereka, mereka yang tertarik oleh berita tentang pertempuran antara dua kekuatan teratas Paviliun Ilahi dan wilayah Daluo. Tidak peduli apa hasilnya, itu akan sangat menghancurkan bumi. Jika Tuan Su benar-benar dapat melahap istana Bloodhawk, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, dan reputasi Anda akan menyebar dalam perang berburu hebat ini. Fang Yi tersenyum. Suba menyeringai ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fang Yi, tetapi ada keganasan yang kuat dalam senyumnya. Dia berkata, ini semua berkat Anda, atau kami tidak akan menemukan tikus yang mencuri relik itu langsung dari bawah hidung kami. Namun, meski istana Bloodhawk sekarang menjadi binatang yang terperangkap, Tuan Su tetap harus berhati-hati. Lord Bloodhawk adalah penguasa kelas 5 dengan potensi maksimalnya, dan jika dia putus asa, semuanya bisa menjadi sedikit rumit, Fang Yi memperingatkan. Kelas 5 sovereign di puncaknya, kata Suba, memutar bibirnya membentuk lengkungan yang mencemooh. Di antara 10 penguasa pegunungan kami, kekuatan semacam ini hanya bisa dianggap sebagai yang paling bawah. Lord Bloodhawk itu tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dariku. Petik 2. Namun, terlepas dari kata-katanya, Suba jelas tidak bermaksud untuk memperumit masalah dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia siap untuk memerintahkan serangan, benar-benar memusnahkan pasukan Hawk Darah. Berdengung. Namun, tepat saat telapak tangannya akan berayun, ekspresi wajahnya dan Fang Yi tiba-tiba berubah. Saat mereka melihat ke arah barat laut, langit berguncang dengan mengejutkan, dan semangat juang melonjak ke arah mereka seperti badai yang mendekat dengan cepat. Banyak kekuatan yang tersembunyi di dunia juga merasakan kejadian ini pada saat ini dan memberikan pandangan yang tak terhitung jumlahnya ke arah itu. Mereka jelas terkejut. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa ini adalah pertempuran antara Paviliun Ilahi dan wilayah Daluo. Kekuatan biasa tidak berani campur tangan tanpa pandang bulu agar tidak terlibat dan membawa api ke atas diri mereka sendiri. Suara mendesing. Suara mendesing. Di tengah tatapan tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, layar gelap cahaya muncul di ujung jauh langit, dan di layar luas cahaya itu, banyak bayangan gelap meraung. Semangat bertarung yang agung terpancar dari tubuh mereka, seolah membawa angin dan guntur, mengumumkan kedatangan mereka di dunia ini, membanjiri karakter yang kuat. Siapa kamu? Siapa yang berani ikut campur dalam urusan Paviliun Ilahi? Suba memandang pasukan gelap yang agung, dan matanya tiba-tiba membeku saat dia mungkin menyadari semangat juang agung pasukan ini. Meraung dengan ganas, teriakannya menggema seperti gemuruh petir antara langit dan bumi. Kamu siapa? Di langit di luar lembah. Hampir 10.000 tentara pasukan Aligator Surgawi meraung bersama, dan tiba-tiba, semangat juang yang mengerikan naik ke langit, menyebabkan angin dan awan berubah dan dunia bergetar. Di bawah semangat juang yang menakutkan, bahkan penguasa kelas 6 harus menghindari aura tajam mereka. Namun, tentara seperti toren hitam yang melonjak ke depan tetap tidak bergerak dan tidak tergoyahkan. Berdiri di depan tentara, sosok ramping muncul, dan tawa yang jelas bergema dan berdering di udara. Wilayah Daluo, Istana 9 Neter. Istana 9 Neter. Cahaya ilahi menyala di tatapan para prajurit pasukan 9 Neter. Semangat bertarung yang luas seperti gelombang yang bergolak bergelombang, menderu seperti guntur saat terus berlanjut tanpa batas. Itu menyebabkan semangat juang yang menindas dari pasukan Aligator Surgawi menjadi tersebar dan menghilang. Di antara langit dan bumi, dua aura semangat juang yang menghebohkan tersebar di cakrawala setengah bagian, dan bahkan langit bergetar hebat saat retakan menyebar dari bentrokan tersebut. Istana 9 Neter. Tatapan Suba berkedip saat keterkejutan muncul di matanya. Sejauh yang dia tahu,
Istana 9 Neter berada di peringkat paling bawah di antara 9 penguasa wilayah Daluo. Tetapi sekarang untuk melihat aura yang megah ini, mengapa itu bahkan lebih kuat daripada Istana Bloodhawk? Di samping Suba, Fang Yi mengernyitkan alisnya dan mengerutkan kening. Pandangannya yang dalam tertuju pada sosok ramping yang berdiri di depan pasukan 9 Neter saat dia berkomentar dengan lemah, "Tuan Su, informasimu terlalu ketinggalan zaman. Pria ini adalah Mu Chen, penguasa ke-10 dari wilayah Daluo. Istana 9 Neter sekarang dipimpin oleh 2 penguasa, yang unik di wilayah Daluo." Petik 2, Mu Chen. Suba sedikit tertegun sebelum dia tersenyum dan berkata, "Jadi dia adalah pemuda yang baru-baru ini mengobarkan badai di wilayah utara." Setelah berbicara, tatapannya berubah ganas saat dia memelototi siluet Mu Chen yang jauh. Dia tertawa jahat. Anak nakal yang masih basah di belakang telinganya berani datang untuk menyelamatkan seseorang. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Petik 2. Suara Suba bergema di udara saat pandangan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke arah Mu Chen. Keingintahuan terlihat jelas dalam tatapan mereka, jelas setelah mendengar nama akrab ini pada periode ini. Mu Chen dan 9 Neter berdiri di udara, tatapan yang terakhir berubah menjadi dingin mendengar tawa Suba saat energi spiritual yang agung melonjak di telapak tangannya. "Kurasa ini penguasa Gunung Buaya." Dengan senyum tipis, Mu Chen melihat ke arah Suba yang ganas, lalu ke Fang Yi di sampingnya, tersenyum saat dia mengepalkan tinjunya sebagai salam. "Dasar bocah yang tidak berpengalaman, jangan repot-repot berbasa-basi. Keluar dari sini, sebelum aku mengakhiri kamu juga." Suba sangat kasar, suaranya meneteskan sarkasme dan penghinaan yang keras. Jelas bahwa dia sama sekali tidak menganggap Mu Chen dan Istana 9 Neter sama sekali. Setelah mendengar ini, Mu Chen mengusap hidungnya dan tersenyum. "Sepertinya tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kamu meminta kematian." Suba berkomentar dengan dingin, dan dengan lambaian lengan bajunya, 5.000 tentara dari pasukan aligator surgawi meninggalkan formasi pertempuran mereka, dan semangat juang jahat terpancar dari raungan mereka yang rendah dan gemuruh. Di mata Suba, jumlah tentara 9 Neter pasukan sangat sedikit. Itu sudah cukup baginya untuk mendelegasikan 5.000 tentara pasukan buaya surgawi untuk menangani mereka. Bagaimanapun, dalam bentrokan sebelumnya antara pasukan elang darah dan pasukan aligator surgawi, pasukan-pasukan elang darah dikalahkan dalam waktu singkat, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membakar sekitar setengah dupa-dupa. Hal terpenting baginya sekarang adalah menyingkirkan sisa-sisa pasukan elang darah di lembah, dan kemudian dia akan mengakhiri Istana 9 Neter. Ledakan. Pasukan aligator surgawi meraung di langit. Semangat bertarung yang agung itu seperti lautan darah merah yang membumbung tinggi di langit. Saat aura mereka melonjak, itu langsung berubah menjadi sejuta tombak besar, menyerbu ke arah pasukan 9 Neter. Bahkan penguasa kelas 5 akan terbunuh dalam formasi pertempuran seperti itu. Namun, Mu Chen hanya melihat ke atas, mata hitamnya dengan tenang melihat rentetan ribuan tombak pertempuran itu. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tampaknya meremehkan kami pasukan 9 Neter." Dia mengangkat telapak tangannya dengan lembut, sebelum mendaratkannya. Ledakan. Gelombang hitam itu seperti gunung berapi saat naik dan melonjak dari pasukan 9 Neter. Semangat juang 9 Neter yang agung terkondensasi langsung menjadi sayap cahaya gelap yang sangat besar, dan di tepi sayap terang ada seberkas cahaya yang cukup tajam untuk merobek ruang. Suara mendesing. Dengan jentikan jari Mu Chen, sayap gelap cahaya menghilang, dan tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi sinar cahaya menyapu langit, dan di mana cahaya itu berlalu, tombak pertempuran yang tak terhitung jumlahnya hampir langsung hancur, berubah menjadi terang, bintik-bintik cahaya di seluruh langit. Itu adalah penghancuran semudah mencabut cabang mati dari pohon. Suara mendesing. Seberkas cahaya melintasi banyak sekali tatapan heran dari kerumunan dan akhirnya melintasi pasukan aligator surgawi, mengenai penghalang semangat juang yang menyelimuti lembah di kejauhan. Retak. Pada saat tabrakan, penghalang semangat juang yang terkondensasi dari semangat juang pasukan aligator surgawi hancur dan hancur total seolah-olah itu adalah kaca yang rapuh. Dengan runtuhnya penghalang semangat juang, pasukan elang darah di lembah juga terungkap, tetapi pada saat itu, mereka agak terkejut dengan pemandangan di depan mereka, dan jelas bahwa mereka juga telah menyaksikan serangan menakjubkan pasukan 9 Neter. Wajah Suba terpelintir pada adegan ini, dan bahkan Fang Yi yang tenang dan tenang tidak bisa membantu selain menyempitkan matanya,
karena mereka terkejut dengan semangat juang luar biasa yang ditunjukkan oleh pasukan 9 Nether. Siapa yang mengira bahwa pasukan 9 Nether, yang hanya memiliki sekitar 5.000 tentara, akan memiliki semangat juang yang sangat kuat. Di tengah lautan tatapan kaget, Mu Chen tersenyum saat dia melihat Suba, yang wajahnya memerah karena marah. Tawanya terdengar di udara, tetapi tidak ada yang berani mengabaikan dan meremehkannya. Baiklah, bisakah kita mengobrol dengan baik sekarang? Pasukan buaya surgawi, bisakah kita membicarakannya dengan baik sekarang? Kata Mu Chen. Dia terdengar tenang. Tidak ada yang berani meremehkannya, karena dia memancarkan semangat juang yang mengerikan. Bahkan Suba menyipitkan matanya dan menatap Mu Chen dengan kejam. Dia berkata, "Aku telah meremehkanmu. Meskipun Anda masih muda, Anda dapat menjaga semangat juang Anda terkendali dengan baik." Petik 2. Mu Chen hanya mengangkat bahu. Dia melihat ke arah pasukan elang darah yang telah terperangkap di lembah, lalu berkata, "Tuan Su, tampaknya tidak bijaksana bagi kita untuk memulai perang sekarang. Jika Anda ingin mengganggu istana Bloodhawk, Anda harus membayar mahal untuk itu. Oleh karena itu, saya sarankan Anda menarik pasukan Anda. Kami akan menyelesaikan skor kami hari lain. Bagaimana menurut Anda?" Mu Chen berdiri di udara dan tersenyum. Meskipun pasukan aligator surgawi tampak ganas, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Pembawaannya yang tenang membuat banyak orang terkejut. Suba sama terkejutnya dengan ketenangannya. Namun, dia gelisah dengan apa yang dikatakan Mu Chen, jadi dia mulai tertawa. Dia menunjuk ke pasukan aligator surgawi yang besar, lalu berkata dengan tatapan aneh, "Anak muda, apakah menurut Anda mampu membuat saya membayar berapapun harganya?" Meskipun semangat juang agung yang dipancarkan oleh pasukan 9 Nether telah mengejutkan Suba, itu hanya menunjukkan bahwa mereka cukup mampu untuk menghadapi pasukan aligator surgawi. Namun, dia memiliki 10.000 tentara dalam pasukannya, sedangkan 9 Nether hanya memiliki 5.000. Oleh karena itu, jika mereka bertarung, 9 Nether pasti akan dikalahkan. Tentu, harga yang disebutkan Mu Chen terdengar seperti lelucon bagi Suba. Saat Lord Bloodhawk dan pasukan Bloodhawk melihat keluar dari lembah menuju ke langit jauh, di mana konfrontasi terjadi, mereka memiliki perasaan campur aduk. Mereka bisa merasakan bahwa pasukan 9 Nether sangat berbeda dari setahun yang lalu. "Tuan, istana 9 Nether tidak cocok untuk pasukan buaya surgawi." Wu Tian ragu-ragu sebentar, lalu berbicara dengan lembut. Dia memiliki perasaan campur aduk tentang bantuan yang telah diperpanjang oleh istana 9 Nether. Apa yang dia katakan memang benar. Mereka telah bertarung dengan pasukan buaya surgawi sebelumnya, jadi mereka tahu betapa kuatnya mereka. Meskipun pasukan 9 Nether kuat sekarang, jika dibandingkan dengan pasukan buaya surgawi, mereka masih kalah. Menurut Wu Tian, satu-satunya pasukan yang bisa melawan pasukan buaya surgawi adalah pasukan Asura, yang dipimpin oleh Tuan Asura, dan pasukan Gunung Retak, yang dipimpin oleh Tuan Kerupuk Gunung. Hanya dua pasukan bagus ini yang bisa menang atas pasukan buaya surgawi. Oleh karena itu, pasukan 9 Nether masih belum cukup untuk sasaran. Ketika Lord Bloodhawk mendengar ini, dia mengangguk. Dia lalu berkata, "Wu Tian, jika pasukan 9 Nether menyerang, kamu akan memimpin pasukan elang darah untuk bertarung bersama mereka, untuk meringankan beban mereka. Adapun Suba, saya akan menanganinya. Aku akan mengalihkan perhatiannya dari mengendalikan situasi." Petik 2. Wu Tian mengangguk. Satu-satunya cara bagi mereka untuk melepaskan diri dari jebakan pasukan buaya surgawi adalah bekerja dengan pasukan 9 Nether. Saat mereka berdua berbicara, Mu Chen menyipitkan matanya. Dia telah mendengar bagaimana Suba mengejek mereka. Suba berpikir bahwa dia berada di atas angin, karena dia memiliki pasukan yang besar. Ini menyebabkan dia meremehkan pasukan 9 Nether. Dalam hal itu, Mu Chen membentuk segel dengan tangannya. Tatapan tenang di matanya berubah tajam, dan aura tajam keluar dari tubuhnya tiba-tiba, seperti pedang. Pasukan 9 Nether, Mu Chen berteriak. Pertarungan. Para prajurit dari pasukan 9 Nether menghentakkan tombak mereka ke tanah dan berteriak. Suara mereka menggelegar melintasi cakrawala. Roh petarung gelap melonjak ke langit, seperti gelombang besar yang bergulung. Dari jauh, terlihat seperti lautan gelap yang menutupi seluruh area. Kicauan, Mu Chen menginjak kakinya, menyebabkan semangat juang gelap melonjak di belakangnya. Suara burung dengan semangat bertarung yang panik bergema di udara.
9 Netherbird besar, dengan rune pertempuran diukir di tubuhnya, telah terbentuk dari semangat juang. Saat ia melebarkan sayapnya yang besar, ia menutupi matahari. 9 Netherbird berteriak ke langit. Orang-orang melihat roh-roh pertempuran gelap menyembur ke cakrawala, seperti air mancur. Dalam hitungan detik, seluruh tempat itu dipenuhi dengan semangat juang yang besar. Semangat bertarung. Orang-orang berteriak kaget, dan daerah itu gempar. Kekuatan teratas menjadi pucat, menatap tak percaya pada apa yang ada. Di depan mereka, Mu Chen telah memadatkan semangat pertarungan dari 9 pasukan Nether, Lord Bloodhawk dan Wu Tian tertegun. Mereka saling memandang dan tersentak. Mereka akhirnya mengerti mengapa Mu Chen dan 9 Nether memiliki keberanian untuk datang ke tempat ini, meskipun mereka tahu bahwa pasukan buaya surgawi akan ada di sini. Mereka sangat percaya diri. Semua orang tahu bahwa Spirit of Fighting Intense sangat penting bagi sebuah pasukan. Itu bisa meningkatkan kekuatan manifold mereka sepenuhnya. Orang ini, Wu Tian memiliki perasaan campur aduk. Dia menghela nafas dan mengingat bahwa, setahun yang lalu, ketika Mu Chen datang ke wilayah Daluo, dia telah meremehkan pemuda itu. Namun, 1 tahun kemudian, Mu Chen tidak hanya berada di peringkat 3 dalam catatan Naga Phoenix, dia telah melampaui Wu Tian dalam memimpin pasukan. Bahkan Wu Tian harus mengakui bahwa sekarang ada celah besar antara dia dan Mu Chen. Semangat bertarung. Saat Suba menatap 9 Netherbird, yang dipenuhi dengan semangat juang yang agung, dia menjadi pucat. Dia tidak menyangka Mu Chen memiliki kartu truf seperti itu. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Mu Chen, ketika dia mengatakan bahwa Suba harus membayar harga. Itu bukan karena Mu Chen masih muda dan agresif. Itu karena dia benar-benar punya sarana untuk membuatnya seperti itu. Meskipun pasukan 9 Nether lebih rendah dari pasukan aligator surgawi dalam hal jumlah, Suba tidak lagi yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Dia tahu bahwa Spirit of Fighting Intense sangat penting bagi sebuah pasukan. Fang Yi, yang berada di samping Suba, mengerutkan kening. Dia menatap Mu Chen dengan muram. Dia tidak pernah menganggap Mu Chen dengan serius, bahkan setelah Mu Chen tampil dengan sangat baik di Dragon Phoenix Rift. Dia tahu itu, jika bukan karena Kai Xiao, dia akan dengan mudah menekan Mu Chen di Dragon Phoenix Rift. Menilai dari situasi saat ini, dia sepertinya telah meremehkan lawan ini. Fang Yi tahu bahwa, seseorang yang dapat memadatkan Spirit of Fighting Intense sebuah pasukan, memiliki potensi besar dan dapat menjadi ancaman besar. Suba tampak murung. Dia menatap tajam ke arah Mu Chen dan berkata, apakah menurutmu, hanya karena kamu memiliki Spirit of Fighting Intense, kamu dapat melawan kami? Saya ingin melihat seberapa kuat Spirit of Fighting Intense Anda. Petik 2. Meskipun Suba tahu bahwa Spirit of Fighting Intense sangat kuat, dia tidak akan mundur, meskipun dia tahu bahwa dia harus membayar mahal jika mereka bertarung. Saat itu, Fang Yi mengulurkan tangannya untuk menghentikan Suba, yang hendak menyerang. Dia memandang Mu Chen, lalu berkata sambil tersenyum, kamu memang mengejutkan kami. Terima kasih, Mu Chen tersenyum dan berkata, jika Anda berdua ingin menghindari pergumulan hidup dan mati, yang kemudian akan diuntungkan oleh orang lain, saya sarankan agar kita semua mundur. Ini akan menjadi opsi terbaik untuk semua orang. Petik 2. Fang Yi tersenyum, lalu berkata perlahan, sepertinya kamu tidak ingin melawan pasukan Heavenly Alligator, karena kamu tahu bahwa pasukan 9 Nether harus membayar harga tinggi juga. Namun, jika Anda ingin kami melepaskan pasukan, sepertinya Anda berharap terlalu banyak dari kami. Petik 2. Mu Chen menyipitkan matanya, lalu berkata, apakah kamu ingin melihat siapa yang lebih tangguh? Fang Yi melambaikan tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya memulai perang. Namun, Anda harus tahu bahwa, jika kita membiarkan pasukan pergi, itu akan menjadi aib bagi paviliun ilahi. Petik 2. Jadi, apa yang kamu sarankan? Mu Chen mengangkat alisnya, sambil menatap Fang Yi sambil tersenyum. Fang Yi balas tersenyum. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Suba, lalu berkata, Tuan Su, bisakah aku memutuskan? Untukmu. Suba merenung sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Fang Yi memegang posisi khusus di paviliun ilahi. Meskipun dia masih muda, dia akan mencapai banyak hal di masa depan. Karena itu, Suba menyambut baik campur tangannya. Apalagi, situasi menjadi sulit untuk dia tangani, sejak intervensi Istana 9 Nether ini. Bahkan,
dia akan dengan senang hati membiarkan Fang Yi mengambil alih situasi tersebut. Ketika Fang Yi melihat Suba telah menganggukkan kepalanya, dia menoleh ke Mu Chen dan berkata sambil tersenyum, kamu sadar bahwa, jika kita memulai perang, kedua belah pihak harus membayar harga. Namun, jika Anda ingin menyelamatkan pasukan, Anda tidak bisa begitu saja memintanya. Petik 2. Begitu. Mu Chen tersenyum. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Fang Yi. Aku telah melihat penampilanmu di Dragon Phoenix Rift. Anda telah melakukannya dengan baik. Namun, saya yakin Anda tampil sangat baik hanya karena teman Anda. Petik 2. Fang Yi perlahan mengulurkan tangannya. Energi spiritual berkilauan di sekitar ujung jarinya, seperti kilat, dan fluktuasi berbahaya menyebar. Saya punya saran yang bisa menyelesaikan situasi, sehingga meminimalisir kerugian. Namun, saya tidak tahu apakah Anda punya nyali untuk melakukannya. Petik 2. Tatapan Mu Chen berubah menjadi serius. Fang Yi tersenyum hangat, tetapi ada fluktuasi yang tak terduga di matanya. Lakukan duel denganku.